Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat, jok. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari Kalau pakai pelita cahayanya kurang. Saya ingin harus ada listrik di rumah kami. bersatu. Hiduplah tanah. Saat terbayang rasanya kalau musim hujan datang, mereka bisa berangkat sekolah atau tidak karena memang cukup membahayakan jika arus sungai sedang deras. Perjalanan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, saya awali dengan menyambangi Desa Elo, Kecamatan Vatukopa. Menempuh perjalanan sekitar 170 km dari pusat kota Kupang, kondisi jalan menuju desa tidak sepenuhnya mulus. Sebenarnya ada dua jalur atau jalan yang bisa kita lewati untuk menuju Desa Elo. Yang satu itu di lewat Desa Vatukopa. Itu tadi kita sudah bertanya kepada warga dan informasi dari warga mengatakan bahwa jalan di sana tidak bisa dilewati sedang buntu begitu karena memang daerahnya rawan longsor. Nah, satu-satunya jalan yang bisa kita lintasi adalah jalan ini dan ini adalah sungai. Beruntung tidak sedang musim hujan. Terbayang rasanya kalau musim hujan sungai ini dipenuhi air sehingga jalan ini tidak mudah untuk dilewati oleh mobil biasa. Kita lanjutkan perjalanan. Perlu waktu sekitar 6 jam untuk tiba di Desa Elo. Desa Elo memiliki dua dusun yang terbelah oleh sungai. Dusun A Elo yang sudah memiliki jaringan listrik dan dusun B Eon Ana yang belum tersentuh listrik. Kita Kabupaten Flores Timur membutuhkan tambahan tenda untuk mengantisipasi jika ada peningkat status erupsi. Radio merupakan satu-satunya alat elektronik yang menjadi sumber informasi bagi Martin Medboki. Beroperasi dengan baterai, radio usang ini adalah teman setianya usai berkebun. Akibat dampak erupsi gunung. Pada 2021, warga RT 6 RW 3 Dusun B Eon Ana ini membeli sebuah panel surya seharga Rp250.000 untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumahnya. Jadi ini adalah rangkaian kabel listrik yang dirangkai sendiri oleh Om ya. Iya. Berarti ya ini ada akumulator atau aki untuk menyimpan energi listrik yang nantinya energi listriknya akan dialirkan untuk menyalakan lampu ataupun mengisi daya ponsel seperti ini. Jadi sebelum ada panel surya atau sehen di rumah itu kalau malam gelap sudah ya. Gelap sudah. Iya. Nah ini sebenarnya lampu ini kalau pakai panel surya bisa menyala berapa lama di rumah? 3 jam saja. 3 jam saja? Iya. 3 jam sudah habis? Habis. Wow, dalam 3 jam menyala kemudian redup, cepat redupnya ya. Iya. Berarti ya. Jangankan televisi, listrik bertenaga surya di rumahnya tak sanggup untuk menyalakan alat setrika pakaian. Bertahun-tahun lamanya, ia merindukan listrik masuk ke kampung tempat tinggalnya. Desa Elo dihuni sekitar 120 keluarga. 50 keluarga di antaranya masih sebatas bisa mendambakan listrik di rumah mereka. Jadi sebenarnya apa yang membuat listrik sulit sekali tampaknya masuk ke dusun ini? Ya, yang pertama karena jarak antara kampung ini dengan jaringan listrik di tiang terakhir, yaitu melewati hutan, melewati sungai. Nah, yang selanjutnya jarangnya penduduk.
sempat ada upaya dari desa untuk meminta ke pemerintah supaya listrik Ya, segera di masuk. tahun 2022 ini kita sempat pengajuan atau kita diminta dalam hal ini melalui Dinas PMD mengajukan listrik masuk dusun. Nah, dusun ini kita sudah ajukan, tapi ya entah mungkin masih dalam tahap proses sehingga belum ada jawaban real. Menariknya, desa ini memiliki sikap toleransi beragama. Masjid, gereja Protestan, dan gereja Katolik ada di sini. Ya, alhamdulillah bersyukur bahwa kita di pelosok sini ada orang Muslim, dan kita dari tahun 1984 itu sudah masuk di sini, di bawah oleh kerajaan Bapak Haji Gunawan Isuh. Arahnya dari Niki-Niki masuk kampung Uwe-Uwe yang sekarang disebut dengan kampung Quran, sehingga sampai tersebar di kampung Eon Ana Desa Elo ini. Dalam satu keluarga ada saja mungkin yang anggota keluarga yang satu beragama Katolik, satu Islam, itu seperti apa tuh? Jadi dalam ikatan emosionalnya ini sangat terasa karena memang keluarga besar. Jadi tidak mungkin ada ya istilah yang berhubungan sara, tidak mungkin terjadi. Meski warga Muslim jumlahnya minoritas, kerukunan antar umat beragama di desa sangat terjaga. Kami tidak keberatan kalau ada masjid di sini. Kami ingin bekerja sama, saling menghargai begitu. Kegiatan antara ibadah atau kegiatan pesta begitu kami saling membantu atau saling mendukung dalam kegiatan tersebut. Lalu bagaimana mereka menjalankan ibadah tanpa jaringan listrik? Di Masjid Al-Istiqomah, warga menggunakan aki untuk menyalakan pengeras suara, terutama saat azan. Sementara pemandangan berbeda terlihat di Gereja Immanuel Eon Ana. Jadi ini warga akan melakukan ibadah, mereka sedang melakukan persiapan karena gerejanya belum ada listrik, mereka membawa pengeras suara dengan perangkat tanpa kabel seperti ini. Nah, ini speaker ini sudah dicas atau diisi dayanya di dusun yang sudah ada listriknya. Jadi mereka akan menggunakan ini supaya nanti ibadah mereka bisa berjalan dengan lebih baik begitu dengan pengeras suara. Jadi kita bawa masuk ya. Cek mic. Gereja ini dibangun pada 2006. Ruang ibadah seluas 160 meter persegi ini cukup untuk menampung sekitar 190 anggota jemaat. Tidak seperti di gereja-gereja di kota besar, ibadah kebaktian di gereja ini digelar dengan sangat sederhana. Minim cahaya, Martinus terpaksa membaca Injil dengan bantuan lampu ponsel. Sejak dibangun gereja ini belum dilengkapi oleh lampu. Jadi ketika kebaktian atau ibadah digelar sedikit gelap. Seperti ini setiap ibadah digelar ya. Setiap hari Minggu begitu ya. Apalagi kalau hari raya, perayaan Natal, Paskah, kalau kebaktian malam seperti apa kondisinya? Sewa genset orang Punggung. Sewa genset untuk menyalakan lampu begitu. Sewa genset biasanya berapa harganya? 150, 100. 150.000. Iya. Di Gereja Katolik Santo Yosef Eon Ana juga sama. Misa digelar secara sederhana tanpa listrik. Sebagian atap gereja juga sudah lapuk, termakan usia. Ya, kalau bisa kami usaha supaya kasih masuk listrik, membangun yang baru, gedung baru. Kalau ada listrik ya kan kami sudah ada semangat gereja. Miris, puluhan tahun umat Katolik di Desa Elo menjalankan ibadah dalam kondisi memprihatinkan. Listrik masih sebatas harapan.
11, 12, 13. Kalau pakai lampu pelita cahayanya kurang. Saya ingin harus ada listrik di rumah kami. Gelap mulai menyelimuti desa Elo. Malam telah tiba. Panel surya mulai digunakan oleh warga di dusun ini mulai tahun 2010. Sedikit demi sedikit, warga menggunakan panel surya di rumah-rumah mereka. Sementara lampu penerangan jalan seperti ini mulai ada tahun 2014. Itu pun jaraknya per 100 meter. Ketika malam datang sebelum tahun-tahun tersebut, terbayang rasanya dusun ini gelap gulita. Rasa cemas melanda Marsina Nenoliu. Betapa tidak, kedua anaknya Nurhayati dan Siti yang masih duduk di bangku SMP dan SD terpaksa belajar dengan penerangan lampu minyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam keremangan, Nurhayati dan Siti belajar. Bagi warga di dusun Beeon Ana Desa Elo, cahaya lampu sangatlah berarti. Namun, ketika listrik dari panel surya tak bisa diandalkan, lampu minyak ini menjadi pelita dalam kegelapan. Kalau pakai lampu pelita cahayanya kurang. Saya ingin harus ada listrik di rumah kami. Belajar bukan satu-satunya aktivitas yang terhambat ketika malam, tetapi juga kegiatan di dapur. Pilu memang. Ketika kemajuan teknologi terus digaungkan, para ibu di dusun ini cuma bisa bermimpi listrik menerangi dapur mereka. Jadi kalau ada listrik, harapan mama apa? Ay butuh listrik papa ham sos online sos la kulkas hami plewa la sayur te leko pa. Jadi bisa menaruh bahan makanan supaya tetap segar di kulkas kalau ada listrik. Itu yang dibutuhkan ibu-ibu di dusun ini ya. Di semua ibu-ibu juga butuh sekali hal seperti itu supaya mereka mudah melakukan pekerjaan rumah tangga. Tetap semangat mama ya. Semoga segera ada listrik di dusun ya. Amin ya. Pukul 6 pagi, anak-anak di dusun Beeon Ana Desa Elo mulai sibuk. Anak-anak ini adalah murid SD Impres Nun Futu, sekolah dasar yang terletak di dusun A Elo. Berjalan kaki sejauh 4 km ke sekolah sudah menjadi kebiasaan mereka. Sepatu harus kami lepas untuk bisa melewati sungai ini. Bagi mereka, berangkat ke sekolah menyeberangi sungai selebar 10 meter ini bukan hal asing. Tapi tidak demikian bagi saya. Tidak mudah rasanya melakukan perjalanan ke sekolah harus melintasi sungai seperti ini. Bebatuannya cukup licin kalau saya rasa. Jadi kalau di musim kemarau atau musim kering, air masih dangkal seperti ini. Tapi kalau musim hujan, bisa seperut orang dewasa. Terbayang rasanya kalau musim hujan datang, mereka bisa berangkat sekolah atau tidak karena memang cukup membahayakan jika arus sungai sedang deras. Tapi ini saja menurut saya ini cukup menjadi tantangan ya untuk berangkat sekolah, untuk belajar, menuntut ilmu. Bertahun-tahun lamanya, mereka mendambakan jembatan penghubung antar dusun. Memang sesuai dengan standar itu untuk membangun sekolah itu idealnya itu ya 3 km dari tempat murid-murid itu. Tetapi selama ini karena kita keterbatasan dana, sekolah-sekolah kita yang ada ini jaraknya hampir 5 km lebih. Sehingga solusi yang kami lakukan adalah setiap tahun itu kami melakukan survei untuk dilakukan pembentukan atau pembangunan sekolah-sekolah baru untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Tetapi itu pun masih terbatas. Tak semua jalan yang kami lewati kondisinya mulus. Disinilah sebagian besar anak desa Elo belajar SD Impres Nun Futu.
Sekolah yang dibangun pada 1981 ini memiliki 4 ruang kelas untuk kegiatan belajar. Meski sudah berdinding tembok, sebagian atapnya rusak. Begitupun dengan bangkunya. Menurut saya, kursi seperti ini sudah tidak layak digunakan. Selain tidak ada sandaran, ada paku juga yang bisa membahayakan murid. Tapi kursi seperti ini terpaksa digunakan karena sekolah ini memiliki jumlah kursi yang terbatas. Apalagi kalau muridnya terus bertambah, 2 kursi bisa ditempati oleh lebih dari 2 orang seperti ini. Mereka bertiga. Jumlah ruang belajar murid di sekolah ini berkurang sejak bangunan sekolah darurat tepat di sampingnya rubuh akibat diterpa angin puting beliung pada Oktober 2019. Sekolah harus putar otak agar setiap kelas, ada beberapa kelas yang akhirnya harus bergabung dengan kelas lain begitu. Kelas berapa saja? Kelas 2 dan kelas 3. Kemudian? Kalau kelas 1-2 shift pagi, nanti kelas 3. Setelah kelas 1-2 keluar, baru kelas 3-4 masuk. Nanti kelas 1 masuk, ya KBM-nya mulai pas jam 8. Jam 10 keluar, baru kelas 3-4 masuk. Sebenarnya ada sekolah lain di Desa Elo yang berlokasi di Dusun Beeon Ana. Namun kondisinya memprihatinkan. Saya bertemu Yosep Selan yang cucunya bersekolah di sini. Ia mengatakan tambahan ruang kelas atau TRK SD Katolik Yaswari OEQ Eon Ana ini dibangun di atas tanah miliknya. Om, jadi waktu itu sukarela memberikan tanah untuk sekolah ini. Untuk sekolah ini mau membangun. Kenapa? Ya, karena bilang mau membangun karena anak kecil-kecil mau jalan ke Cofudu jauh dan matahari panas dan kali kalau hujan kali. Jadi memang tanah ini diberikan agar ini digunakan untuk sekolah sementara saja, darurat. Untuk dibangun sekolah yang lebih bagus lagi. Tapi ternyata itu juga prosesnya tidak berjalan lancar ya. Sekolah ini memiliki 23 murid yang belajar dalam 3 ruang kelas. Ruang kelas ini berukuran 4 kali 7 meter. Dengan atap seperti ini terbayang rasanya kalau hujan deras turun maka air bocor ke dalam ruang kelas. Karena itulah mereka akan terganggu saat mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Mereka sangat rindu sekali belajar dalam ruang kelas dengan bangunan yang lebih baik. Mau bangunan sekolah yang lebih bagus? Mau. Enak tidak belajar di tempat seperti ini? Tidak ya? Tapi masih semangat belajar? Masih. Mereka masih semangat belajar. Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Belajar lagi ya, yang rajin ya. Hanya ada 1 guru yang mengajar di sekolah ini. Namun, saat saya datang, guru tersebut tidak hadir. Saya bertemu Yanuarius, mantan guru honorer yang pernah mengajar di sekolah ini pada 2019 hingga 2022. Sepanjang kakak mengajar di sekolah ini, melihat murid-murid belajar di ruang kelas dengan bangunan sekolah seperti ini, perasaan kakak waktu itu seperti apa? Perasaan saya ya kurang semangat lah karena begitu dari bangunan sekolah atau dengan kelihatan daunnya kurang lega, tidak rasa semangat. Tak jauh dari sekolah darurat, ada bangunan yang rencananya dijadikan ruang belajar pengganti yang lebih layak. Yang mana bangunannya? Pembangunannya dimulai pada 2017. Namun pihak sekolah menghentikannya pada 2019 dengan alasan yang tidak diketahui oleh para orang tua murid. Kami sebagai siswa merasa tidak nyaman karena kalau cuaca yang kadang panas, kadang angin kencang seperti ini, kadang hujan, kami kesusahan untuk bisa belajar dengan nyaman. Sudah menjadi kebiasaan, murid-murid SMAN Fautmolo di Desa Oweleon, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan membawa jerigen berisi air ke sekolah.
Desa Oweleon adalah salah satu desa di Kecamatan Fautmolo yang kesulitan air bersih. Jadi untuk mendapatkan air bersih, warga biasanya menuju mata air dengan jarak yang cukup jauh. Dan kalau di rumah, cari air bersih itu jauh dari mata air? Jauh. Jauh. Berapa jaraknya? 4 kilometer. 4 kilometer. Kalau jalan kaki habis berapa lama tuh perjalanan nyari air? 2 jam. 2 jam perjalanan? Iya. Wow, dan hari ini Dance bersama teman-temannya ini bawa jerigen air bersih karena memang di sekolahnya ini memang sudah diwajibkan bagi setiap siswa secara bergiliran di kelasnya masing-masing untuk membawa air bersih ke sekolah. Satu jerigen seperti ini, satu murid untuk digunakan bersama-sama di sekolah. Jika air bersih sedang sulit didapat, sekolah ini terpaksa membeli air dari pengecer dengan harga Rp5.000 per 25 liter. Iya, untuk tempat ini, desa ini memang airnya masih sangat susah. Untuk mata air saja ada ketika musim hujan, musim penghujan baru ada. Tapi begitu ada di musim kemarau, maka semua mata air kering. SMA Negeri Fautmolo merupakan salah satu sekolah darurat di Kecamatan Fautmolo. Ketika kita melakukan STAR itu kita harus menggunakan Berdiri sejak 2020, bangunannya belum permanen. Bahkan dari 4 ruang kelas, 2 diantaranya masih berlantai tanah. Dari sepanjang ini sejak berdiri menjadi sekolah, begitu ya, sempat ada pengajuan mungkin untuk dijadikan sekolah permanen supaya bisa mendapatkan bangunan yang lebih layak. Setiap tahun sudah mengajukan ke dinas. Responnya? Hanya mungkin masih masuk daftar tunggu atau bagaimana. Wow. Sekolah ini memiliki 112 murid yang terdiri dari 2 kelas 10, 1 kelas 11, dan 1 kelas 12. Belajar merasa terganggu, tidak nyaman karena gedung kami masih memakai dinding. Ketika hujan kami belajar, kadang kami terkena air. Kita punya harapan juga untuk ke depan kita bisa mendapatkan gedung yang sangat mewah agar kita punya pendidikan itu lebih maju lagi ke depan. Bendera siap! Pada bendera merah putih, hormat jok! Indonesia tanah airku. Sekolah yang berada di dataran tinggi Kecamatan Fautmolo ini memiliki 10 orang guru. 9 guru diantaranya berstatus tenaga honorer dengan gaji Rp300.000 per bulan. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nasib serupa juga dialami SMP Negeri Fautmolo. Sekolah ini adalah satu dari 20 SMP darurat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Beroperasi sejak 6 Desember 2017, sekolah ini memiliki 269 orang murid. Salah satunya Sari Sesfau. Ya kalau kita mau kondisikan dengan bangunan yang ada di sini, ya kita harus dituntut untuk merasa nyaman. Tapi sebenarnya kami sebagai siswa merasa tidak nyaman karena kalau cuaca yang kadang panas, kadang angin kencang seperti ini, kadang hujan, kami kesusahan untuk bisa belajar dengan nyaman. Harapannya ya kami pengen sekali supaya punya gedung sekolah seperti teman-teman yang mempunyai gedung sekolah yang fasilitasnya itu lengkap, yang gedung sekolahnya itu permanen dan tidak seperti ini, seperti teman-teman yang lain. Ada 6 ruang belajar di sekolah ini. Namun kondisinya memprihatinkan. Dindingnya terbuat dari bambu, sementara atapnya berbahan seng dan daun gewang. Lantainya masih tanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan beralasan minimnya anggaran pendidikan membuat mereka sulit membangun sekolah baru yang lebih layak. Dau yang dialokasikan ke kabupaten ini sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan pemerintah kabupaten ini mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana fisik gedung. Belum lagi, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi jika ingin membangun sekolah baru di wilayah tertentu. Baik, jadi kriteria untuk kita bangun sekolah baru itu, yang pertama itu sekolah pendukung. Jadi kalau misalnya dari kita mau bangun SMP, maka minimal harus ada 3 sekolah pendukung. Sekolah SD yang berada di sekitar lokasi itu yang nanti bisa menyumbangkan
murid-murid baru yang akan masuk ke sana. Ada dua sumber dana pembangunan sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dana alokasi umum dari pemerintah daerah dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan mengaku dana tersebut tak cukup untuk membangun banyak sekolah. Dana hanya cukup untuk membangun 3 SMP dan 9 SD sepanjang 2023. Ada peribahasa mengatakan, kejarlah ilmu hingga ke ujung dunia dan tuntutlah ilmu setinggi langit. Tapi bagi murid-murid ini, jangankan mengejar cita-cita, belajar di sekolah dengan bangunan yang layak saja masih menjadi mimpi. Haruskah kita terus menutup mata dengan kondisi yang mereka hadapi? Lebih dari 78 tahun Indonesia merdeka. Namun, murid-murid sekolah di Timor Tengah Selatan belum merdeka dari hambatan pendidikan. Ribuan langkah mereka ayunkan demi menuntut ilmu. Belajar dalam ruangan yang tidak layak. Sebagian bahkan cuma bisa bermimpi dapat belajar di bawah terangnya lampu kala malam tiba. Senyuman mereka adalah isyarat bahwa mereka pantang menyerah meski menyimpan kisah pilu.